Kemakmuran. Pada hari-hari kemakmuran, bergembiralah. Saya tidak akan lupa mengucap syukur atas kemakmuran saya. Oleh karena itu saya akan bersyukur sekarang, karena semua perbekalan adalah milik saya sekarang dan kekayaan dunia berada di perintah iman saya. Sebelum mereka memanggil, saya akan menjawab mereka, karena itu kebaikan yang saya cari adalah milik saya sekarang. Ketika kamu berdoa, percayalah kamu telah menerima dan kamu akan menerima. Saya percaya bahwa di alam roh di mana segala sesuatu pertama kali ada sebagai pikiran, kebaikan saya telah lahir dan mulai tumbuh untuk saya. Oleh karena itu saya percaya bahwa dalam pikiran ilahi saya telah menerimanya karenanya saya tahu saya akan menerima dengan cara yang objektif, karena setiap pikiran harus diwujudkan. Saya dapat dan benar-benar berterima kasih atas kepercayaan ini. Oleh karena itu saya dipenuhi dengan kegembiraan sekarang dalam kemakmuran saya dipenuhi dengan kegembiraan yang besar, karena saya tidak hanya memiliki kemakmuran yang saya cari, tetapi saya memiliki hal yang lebih besar, kekuatan untuk memahami dan kekuatan untuk menerima ukuran kebaikan yang lebih besar dari pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Saya beristirahat dalam kepuasan ilahi dan kedamaian tak terbatas. Saya berterima kasih atas cahaya, kehidupan, dan persediaan yang menjadi milik saya. Pengampunan dan penyembuhan, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini saya sadar akan kasih roh yang mengampuni. Tuhan adalah Bapakku, penuh dengan cinta dan kelembutan yang tak terbatas. Karena itu saya tahu bahwa semua kesalahan saya tidak disimpan dalam pikiran ilahi. Saya sendiri belum memaafkan diri saya sendiri. Saya sendiri telah menuruti pikiran negatif tentang kelemahan. Tuhan mengampuni semua kesalahan saya dan karena itu saya akan memaafkan diri saya sendiri. Jika saya telah berbuat jahat kepada orang lain, saya akan memperbaikinya. Aku akan jujur dengan semua pria. Saya akan mengatasi kesalahan saya. Saya akan mengatasi kelemahan saya. Karena itu sekarang saya memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak bersimpati dengan diri saya sendiri atau kesalahan saya, tetapi saya akan menjadikannya sia-sia dengan bangkit begitu tinggi dalam kesadaran sehingga keinginan atau godaan ini tidak dapat lagi merusak kegembiraan saya dalam diri saya yang sempurna. Oleh karena itu saya bebas dari rasa bersalah dan kesalahan. Saya naik ke ketinggian baru. Saya melanjutkan dalam kebebasan baru dan sadar. Saya penuh sukacita dan kedamaian. Oleh karena itu saya menjadi utuh dan seluruh tubuh saya penuh dengan cahaya dan kesehatan. Saya penuh dengan ucapan syukur. Bimbingan dalam urusan. Saya sekarang masuk ke dalam pikiran yang mengetahui segalanya. Dalam keheningan yang mendalam dari pikiran saya berhubungan dengan all wisdom. Disinilah setiap pikiran dimulai. Saya sadar bahwa pikiran dalam diri saya ini tahu persis apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini. Sementara saya, pikiran objektif, tidak tahu persis bagaimana harus bertindak, namun pikiran dalam diri saya ini tahu dan tahu sekarang. Karena itu saya menagih Anda, batin saya, untuk memilih jalan terbaik untuk saya ikuti dalam usaha ini. Anda kemudian akan memasukkannya ke dalam bentuk pikiran dan pikiran pada gilirannya akan menjadi tindakan. Saya beralih dari kebenaran dalam pikiran, melalui kebenaran dalam pikiran, menuju kebenaran tindakan yang benar. Saya sekarang percaya pada bimbingan roh batin. Biarlah semua urusanku lancar dan harmonis. Biarkan semua pengaturan bisnis saya sejalan dengan kemakmuran. Biarkan saya sekarang bertindak dengan bijak. Saya sekarang tahu bahwa pikiran yang datang kepada saya sepanjang garis ini akan benar dan saya akan melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Saya mungkin tidak sadar pada saat saya bertindak di bawah bimbingan intuisi saya, tetapi saya akan bertindak demikian. Karena saya sekarang menyerahkan jalan saya kepada Tuhan, saya percaya kepadanya dan Dia akan mewujudkannya. Semua urusan saya sekarang akan berjalan dengan baik. Rencana bisnis saya akan terlaksana. Saya akan berhasil dalam usaha ini dan aku tidak akan kehilangan hati atau keberanian. Ini sudah selesai, dalam pikiran kreatif. Itu tercapai dan saya dengan senang hati mengucapkan terima kasih. Mengecewakan, untuk melepaskan rasa ketegangan dan tekanan, perlu disadari 3 landasan perasaan. Kami memahami, tidak ada jiwa yang lebih membantu daging daripada daging membantu jiwa. Organisme fisik perlu dibuat tenang dan tenang. Metode yang baik untuk diikuti bagi mereka yang mengalami ketegangan khusus adalah dengan duduk atau berbaring dan memulai proses relaksasi. Pergi ke setiap bagian tubuh Anda secara bergiliran dan berikan perintah Anda.
Lengan, rileks. Kaki, rileks. Otot tenggorokan, rileks. Anda akan menemukan bahwa Anda berada di bawah tekanan. Mungkin bahu atau punggung akan terlihat menahan beban perawatan. Atau perut telah ditahan dan perlu dicentang. Apapun itu akan menanggapi keinginan Anda, dan bahkan otot dan saraf yang tidak disengaja akan menanggapi perintah Anda. Istirahat dan ketenangan akan menguasai Anda, dan Anda akan merasa sangat bebas. Sekarang Anda harus memastikan bahwa perasaan moral terkendali. Mustahil untuk membuat persatuan Anda dengan Yang Maha Baik jika Anda merasa diri Anda salah di suatu tempat, dan karena rasa persatuan ini sangat penting, Anda harus berusaha untuk membuat diri Anda benar dalam berpikir dan bertindak dengan orang lain, diri Anda sendiri, dan yang tak terbatas. Hukum kehidupan. Memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni, dan hati nurani yang tidak menyinggung Tuhan dan manusia, berarti menemukan kelegaan sekaligus. Ingatlah bahwa hukum tidak selaras dengan Anda tetapi hanya Anda yang bersamanya. Sebelum mereka menelepon, saya akan menjawab mereka. Oleh karena itu, maafkan diri Anda sendiri atas kesalahan Anda, karena Anda adalah anak manusia, dan anak manusia berkuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Dalam memperlakukan orang lain, nyatakan secara mental bahwa dosa mereka telah diampuni dan dengan demikian tidak ada rasa keterpisahan dari Tuhan dalam pikiran mereka. Yesus tampaknya selalu mengampuni dosa sebelum menyembuhkan. Nak, dosamu sudah diampuni, sekarang bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Selanjutnya Anda harus melepaskan pikiran. Boleh jadi, kejutan bagi Anda untuk menemukan seberapa banyak Anda telah mengkhawatirkan. Anda takut dengan pekerjaan Anda atau pendapat orang lain. Anda takut gagal. Anda ingin terlalu banyak. Pikiran Anda tegang sepanjang waktu. Siang dan malam otak Anda yang lelah bekerja keras, membingungkan, mengantisipasi. Anda merasa sulit untuk melepaskan semua ini. Tapi itu bisa dilakukan. Ada banyak cara. Pertama-tama, ada tekad untuk berubah, memiliki serangkaian minat baru dan berpegang teguh pada mereka. Pertobatan berarti perubahan pikiran dan alasan mengapa pengalaman religius, yang kita sebut kelahiran kembali, bernilai, adalah karena seluruh jalan pikiran diubah. Kepentingan hidup diubah. Yang lama dianggap sumbang, yang baru menarik. Ubah pikiran Anda untuk mempertimbangkan betapa indahnya pertumbuhan dan pengembangan diri. Menginginkan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang lebih baik, lupakan kekhawatiran dan masalah lama Anda dengan terlibat dalam minat baru. Belajarlah untuk lebih memperhatikan orang lain. Ini akan membantu. Menjauhlah dari dirimu sendiri. Anda terlalu penting bagi diri Anda sendiri. Anda tidak sebesar yang Anda pikirkan. Jadilah lebih sederhana. Anda bukanlah atlas yang memikul dunia di pundak Anda. Lanjutkan sedikit argumen dengan diri sendiri. Pekerjaan saya baik-baik saja. Saya akan melupakannya sekarang. Dengan demikian saya akan merasa lebih segar untuk besok. Hal-hal yang lebih baik akan datang. Itu akan keluar dengan baik. Masa depan memiliki banyak hal indah yang tersimpan. Hidup ini baik, saya sedang menikmati istirahat atau rekreasi saya sekarang. Saya tidak merasakan kebencian terhadap siapapun. Saya tidak takut pada apapun atau siapapun. Saya bebas. Saya pasti akan bahagia sekarang. Beban akan menyelipkan pikiran. Perawatan akan terbang sebagaimana mestinya. Perasaan ringan dan hangat akan meliputi pikiran. Lepaskan anjing-anjing ketakutan dan kekhawatiran dan tergesa-gesa dan biarkan mereka pergi. Alih-alih kehidupan yang sederhana dan bahagia dalam keadaan sedang daripada benang bengkok dan bengkok dari kehidupan yang tidak bahagia dan tidak sehat. Demikianlah semoga pencari kebenaran menjadi penemu agung, karena dia yang mencari akan menemukan, dia yang mengetuk pintu gerbang kebijaksanaan akan membukakannya baginya, dan ini akan menjadi sifat dari penemuannya yang luar biasa, aku dan Bapa adalah satu. Untuk mengetahui bahwa roh melewati kita ke dalam ekspresi, bahwa energi kreatif adalah pelayan yang menunggu perintah pikiran, dan bahwa kita adalah pemikir dari pikiran itu, adalah memberi kita rasa kekuatan dan penguasaan. Kunci utama kehidupan adalah persatuan. Semua penyakit kehidupan disebabkan oleh ketidakharmonisan disebabkan oleh rasa keterpisahan dan kurangnya persatuan. Tetapi ketika kita sekali lagi membuat kesatuan kita dengan Yang Maha Baik, kita tidak lagi menjadi hamba hukum, melainkan hukum menjadi hamba kita sementara kita masuk ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Oleh karena itu, terimalah roh kebenaran, bangkitlah ke dalam kesadaran di mana Anda dapat berkata,
Aku dan Bapa adalah satu, dan masuklah ke dalam kerajaan-Mu dalam kesadaran akan Kristus di dalam Engkau, pengharapan akan kemuliaan. Doa selamat malam saya, sekarang biarkan aku tidur, dalam damai aku membaringkanku, saat hari ditutup, hari yang baik atau sakit, tidak ada lagi pikiran yang mengganggu. Daripada saat di ibu aku bangkit, sekarang di dada malam sekali lagi aku berbaring. Seperti ketika seorang anak kecil aku berbaring dekat dalam pelukan hangat cinta ibu. Dipakai dengan jam bermain, saya beristirahat dan menghirup doa kepada Tuhan malam ini. Dan rasakan kehadirannya dekat, yang kekuatannya besar, yang sayapnya membayangiku. Dan jagalah hatiku dari rasa takut. Gelap meski malam, aku semakin dekat dengan Tuhan. Dia melihat melampaui kegelapan dan mengetahui kebaikan yang ada di sana untukku. Dia mendengar burung pagi. Jadi biarkan aku tenggelam untuk beristirahat dalam tidur tanpa mimpi. Lari, peduli, kebayang-bayang redup, jiwaku akan menemukan kedamaiannya di dalam Tuhan dan bangun. Dari tidur menjadi sukacita di dalam Dia. FLH, Fenwike L. Holmes.